Hai, welcome back to Female Daily Netos YouTube channel bareng aku Acel. Dan di video kali ini, kayaknya ini salah satu video yang lumayan ditunggu-tunggu adalah rekomendasi produk untuk yang mau jadi makeup artist. Tapi kali ini semua produk yang dikasih adalah dari brand lokal gitu. Jadi kalau misalnya kamu yang masih kalau baru mulai mau menjadi makeup artist kan memang belum ada modal yang terlalu banyak. Nah ini aku kurasi beberapa produk yang memang bagus dipakai, yang memang bisa diandalkan untuk make upin orang. Jadi kalau misalnya penasaran, keep on watching. Kita mulai dari base dulu gitu. Jadi dari base itu berarti dari primer. Nah kalau primer sebenarnya dari brand lokal tuh udah banyak banget juga yang ngeluarin primer gitu. Kalau misalnya kalian butuh pore filling primer itu tuh bisa nyobain dari Emina yang Pore Rescue kalau aku nggak salah, itu aku pernah pakai dan itu bagus. Terus aku juga pernah pakai dari Makeover, itu yang bener-bener tipikal primer silikon yang untuk nutupin pori-pori untuk bikin mukanya lebih halus gitu. Jadi kalian bisa pakai itu. Nah cuma kalau misalnya untuk yang primer untuk nahan minyak atau bikin makeup lebih nempel, kalian bisa pakai ini sih, Studio Tropic yang Balance Priming Water. Ini juga aku sering pakai ke klien. Jadi biasanya kalau misalnya aku tuh pakai dulu primer yang cream, terus udah gitu menjelang mau masuk ke foundation aku baru pakein ini gitu. Ini lumayan sih buat bikin makeup lebih awet sama lebih nempel gitu. Jadi bisa pakai sih Studio Tropic ini. Nah terus kita move on ke foundation. Nah ini juga foundation dari brand lokal juga udah banyak banget yang bagus-bagus. Ini yang ada di sini cuma ada satu dan udah agak buluk karena dipakai kan. Ini ada dari Wardah Exclusive Liquid Foundation. Ini foundationnya bagus banget menurut aku karena dia itu hasil akhirnya agak satin. Terus udah gitu coveragenya sheer to medium, jadi kalian bisa layering biar dia lebih full coverage. Terus udah gitu selain Wardah ada juga kalau misalnya memang kliennya kulitnya lebih berminyak, condong berminyak gitu, kalian bisa nyobain dari Rose All Day. Itu dia kan ada foundation dan ada beberapa warna, itu kalian bisa jadiin buat base-nya untuk make upin klien gitu. Terus kalau misalnya kalian butuh warna yang lebih banyak, yang lebih untuk di mix and match biar cocok sama skin tone kliennya, kalian bisa juga pakai Makeover. Makeover kan juga lumayan lengkap tuh, sekarang nggak salah ada 8 warna. Dan warna yang paling gelap kayak Carol aja kan ada gitu. Jadi kalian bisa cobain dari Makeover. Makeovernya Power Stay yang botolnya lebih slim, kalian bisa cobain itu. Terus kalau misalnya kalian suka banget makeup yang glowing, terus tapi yang coveragenya tinggi banget, sebenarnya ini kurang disarankan sih untuk makeup artist, tapi kalian bisa nyobain dari cushionnya Something tuh yang baru keluar. Itu coveragenya medium to full, warnanya juga lebih di tengah-tengah sih. Yang paling terang buat aku emang belum ada, tapi at least warnanya tuh untuk Arinda, Andin, sampai segelap Carol tuh juga udah bisa pakai si cushion itu. Jadi kalau mau nyari yang full coverage bisa nyobain dari brand-brand yang tadi udah aku sebutin. Nah untuk concealer sendiri gimana? Sebenarnya karena aku make upin baik untuk aku sendiri atau klien tuh aku jarang banget pakai concealer gitu. Cuman kalau memang kalian butuh concealer, kalian bisa nyobain concealernya dari Mineral Botanica, itu lumayan oke. Terus satu lagi itu Mizu juga ada concealer juga, sama Makeover juga kan ada concealer yang bentuknya kayak gini. Itu juga lumayan bagus, concealernya agak setara dengan Maybelline atau dengan NARS Creamy Radiant Concealer gitu. Jadi kalian bisa nyobain concealer yang kayak gitu untuk ngebantu misalkan nutupin bekas-bekas jerawat atau nutupin dark circle di under eye. Itu kan tadi udah primer, foundation sama concealer. Sekarang kita move on ke masih produk-produk cream sih, yang powder tuh nanti belakangan. Nah untuk cream blush on juga dari brand lokal banyak banget yang bagus-bagus. Ada dari Pixi, ada dari SK yang baru kemarin launching. Ini SK Radiant Cushion Blush. Ini ada 5 warna, kalian bisa tinggal pilih atau mau beli 5-5-nya juga bisa untuk cocokin ke jenis makeup yang kalian mau pakai. Terus gitu ada juga BLP, itu bisa kalian pakai. BLP kan ada liquid blushnya. Nah itu produk-produk yang bisa pakai, kalian mau pakai rollover juga boleh yang cream blush on gitu. Cuman kalau yang lagi aku jadiin favorit banget adalah si SK ini sih, karena lebih gampang dipakainya dan dia kan juga udah ada puffnya, jadi tinggal di tap-tap aja ke pipi gitu. Terus kalau untuk contouringnya sendiri gimana? Nah untuk cream contour so far yang aku coba dan aku lihat warnanya banyak dan cocok. Bukan cocok sih, tapi warnanya lebih pas untuk contouring yang gak terlalu merah. Ini ada dari Mineral Botanica, ini namanya Highlight and Contour, dia bentuknya stick.
Jadi kalau nggak salah dia tuh ada 3 warna. Ini tuh warnanya yang kayaknya dia nggak ada namanya sih di packagingnya ya kalau aku nggak salah. Cuman ini kayaknya yang paling terang. Ini cocok banget buat aku. Dia warnanya nggak terlalu merah, tapi nggak terlalu nggak terlalu cool tone juga. Jadi pas lah buat contouring gitu. Terus ini juga creamy banget, gampang banget di blendnya. Jadi kalian nggak perlu takut pakai kontur yang akan bikin garis keras di muka gitu. Oke, selain dia ada konturnya, dia juga ada highlighternya. Cuman kalau highlighternya ini jarang aku pakai karena terlalu putih kan. Kalau buat under eyes juga aku emang kurang suka yang lebih terang. Jadi biasanya si highlighter cream sticknya ini tuh aku pakai untuk benerin alis. Ini tuh dia teksturnya sama-sama creamy. Jadi makanya enak banget dipakai buat garis alis biar lebih rapih gitu. Kita akan ngomongin alis nanti belakangan. Cuman inilah produksi kontur yang aku rekomendasiin dari brand lokal. Nah itu kan tadi untuk produk krimnya, sekarang kita move on ke yang mulai powder dan padat untuk ngeset makeupnya. Nah ini untuk brand lokal in terms of bedak tuh banyak banget sebenarnya yang bagus gitu. Cuman ini yang lagi aku coba, kemarin juga aku udah tes di rumah buat makeupin sendiri dan emang bagus banget. Ini ada dari Luke. Mereka punya baru ngeluarin ini namanya Holy Smooth Blur Loose Powder. Mereka jadi ada 2 warna. Ini ada yang Terra dan ada yang Freya. Nah ini 2 warna ini sangat cocok atau pas banget sih kalian punya untuk makeupin klien gitu. Jadi basically untuk produk complexion tuh yang kalian harus punya adalah warna paling terang dan warna paling gelap. Jadi bisa kalian mix buat buat dicocokin ke skin tone manapun. Kebetulan ngeluarinnya 2 sih. Pertama yang paling putih, ini tuh yang pas banget sama warna aku, ini tuh yang Freya. Cuman ada juga yang agak sedikit lebih gelap dan lebih kuning tonnya. Ini si Terra gitu, dan dia kemasannya juga rapi banget sih ini sebenarnya gitu. Cuma kenapa punya aku berantakan karena puffnya aku buang, dengan aku tuang sembarangan jadi berantakan gitu. Jadi si powder ini aku bisa bilang dia hasilnya atau rasanya saat dipakai tuh mirip sama Chanel Loose Powder. Makanya ini kenapa aku bisa rekomendasiin ke kalian juga sih. Terus in terms of tekstur si bedaknya sendiri pas kalian pegang tuh sangat halus. Jadi pas kalian pakai ke muka juga dia tuh nggak berasa terlalu powdery gitu. Nah satu hal lagi yang aku suka dari Loke ini adalah si bedak powder tuh agak tricky sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di jarnya emang udah cocok banget sama jenis kulit kita, kadang kalau dipakai buat ngeset tuh bikin complexion kita lebih turun, warnanya tuh lebih gelap. Nah kalau si Loke ini tuh enggak bikin turun gitu, jadi dia warnanya tetap sama kayak warna si bedaknya kita lihat di jar gitu. Terus udah gitu ini kalau misalnya kamu mau pakai tebel pun dan punya klien yang kulitnya agak kering pun masih aman, karena dia ada kandungan jojoba oil yang emang bikin atau ngebantu kulit tetap lembab gitu. Terus yaitu dia ada 2 dan kemasannya juga oke banget. Di dalamnya udah ada kaca yang sebenarnya kalian nggak perlu pakai sih, nggak terlalu membutuhkan untuk makeup artist. Cuman yang aku suka adalah ini dia ada tatakannya dulu, baru ada puffnya. Puffnya juga kepake banget, ini halus banget, enak banget dipakainya. Oh satu hal lagi yang aku suka adalah bedak ini sangat sesuai dengan namanya, yaitu Holy Smooth and Blurring. Jadi pori-pori kita benar-benar blurring banget, benar-benar smoothing deh, benar-benar nggak accentuate your pores gitu. Jadi ini bisa banget jadi andalan kalian. Terus biasanya kan aku kalau untuk set complexion memang di baking satu muka. Jadi abis aku pakein ini sebelum lanjut ke bedak selanjutnya atau produk lainnya, aku bisa pakai lagi Studio Tropic. Tapi biasanya Studio Tropic yang aku pakai either pakai yang balancing primer ini atau yang warnanya pink gitu. Jadi emang untuk bikin si overall complexionnya kita tuh nggak kelihatan powdery dan nggak terlalu matte gitu. Terus abis itu udah kelar, udah kering, baru lanjutin ke produk bedak gitu. Kenapa perlu di layer? Karena kan kita aimnya adalah supaya makeupnya tuh awet seharian kan, dan supaya awet seharian gak gampang berminyak, terus gak gampang pudar juga gitu. Terus selain itu compact powder juga ngebantu untuk nambahin coverage di muka gitu. Kalau misalnya tadi udah pakai concealer, oh kayaknya masih kelihatan nih, nah pakai si compact powder tuh bisa ngebantu untuk nambahin coveragenya. Lucky juga punya 3 warna, ini bentukannya kayak gini ya. Aku udah coba sih kemarin, aku coba yang VB tuh warna yang paling pas di aku sebenarnya. Ini warnanya emang kelihatannya gelap, cuma pas dipakai tuh dia nggak segelap itu. Jadi dia ada 3 warna nih bentukannya si bedaknya. Dan yang aku suka tuh sebenarnya dari produk complexion lokal tuh yang agak susah adalah menemuin yang punya undertone-nya pas. Karena kan sebenarnya kalau orang Indonesia tuh undertone-nya lebih ke yellow,
kuning dan olive gitu. Jadi kalau dikasih yang pink tuh agak terlalu susah masuknya. Nah ini si Loke tiga-tiganya warnanya yellow undertone. Cuma kalau dibandingin emang ini tuh agak pink karena kan dia emang lebih gelap yang si Maya gitu. Jadi ini 3 warnanya. Terus si bedaknya juga sama kayak si bedak padatnya. Nah si Holy Perfect Press Powder ini pun sama sih sifatnya kayak loose powdernya gitu. Jadi memang bikin muka tuh kelihatan blurring banget, dipakai tebel atau tipis juga dia nggak bikin cakey, jadi emang enak banget dipakainya gitu. Nah jadi itu yang sebenarnya yang paling penting sih saat make upin klien tuh, kalian harus nyari bedaknya yang beneran bagus juga, karena bedak juga menjadi salah satu hal yang bikin makeup kalian lebih awet, yang kelihatan lebih flawless juga. Nah abis itu ini banyak banget ya produknya, yang udah aku mention aku geser ke kiri. Abis itu biasanya aku habis complexion, kadang aku kelarin ke blush onnya juga. Jadi untuk blush on, again produk lokal juga banyak, cuman yang lagi jadi favorit aku adalah ini dari SK, ini yang Aphrodite. Kenapa aku suka? Karena ini simple, kalian udah ada highlighternya, udah ada blush on, dan udah ada konturnya juga gitu. Kebetulan si Aphrodite ini juga kan dia ada 2 warna, ada yang ini untuk yang lebih terang dan untuk yang lebih gelap ada lagi. Nah ini sih yang menjadi andalan aku karena si highlighternya ini tuh sesuai dengan maunya aku, yang highlighter bukan yang super glittery tapi yang kasih glowing look gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak mau beli SK, kalian bisa beli dari BLP gitu, BLP juga ada. Ini tuh BLP Face Glow, kalau yang ini warna favorit aku sih sebenarnya. Ini itu yang Oh ya ini sunrise dan sunset gitu, jadi memang warnanya yang coral. Aku memang kalau make upin klien sukanya warna-warna blush on yang lebih ke coral dibandingin pinky, karena aku memang gak suka warna pink kan untuk di muka. Karena menurut aku warna pink tuh agak tricky untuk dicocokin sama warna skin tone orang-orang. Jadi lebih aman nyarinya yang coral, jadi aku rekomendasiin si sunset and sunrise gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak pengen yang isinya blush on atau contour kayak cuma satu pilihan, kayak gini kan ini sebenarnya cuma satu pilihan doang kan. Nah kalian bisa beli dari Makeover, ya Allah. Kalian bisa beli dari Makeover, ini mereka punya face and contour palette. Isinya tuh ada beberapa blush on sama ada konturnya juga gitu. Jadi ini yang lebih hemat dan banyak pilihan warna blush onnya juga. Dari misalkan kalian milih beli si Makeover tapi highlighternya kurang oke nih. Untuk highlighternya bisa ada dari Sorka, ini juga brand lokal, dia ada 5 pilihan highlighter kalau nggak salah. Ini ada yang Wild Rose sama ada yang Balikis gitu. Jadi kalian tinggal bisa milih-milih mana yang lebih cocok untuk skin tone-nya orang Indonesia. Biasanya sih yang cocok itu yang ini si Wild Rose atau si Balikis gitu. Nggak harus beli dua-duanya, beli salah satu aja juga udah cukup sebenarnya. Nah udah selesai nih dari bedak, kontur semuanya, kita move on ke bagian mata gitu. Nah untuk bagian mata biasa aku mulai dari alis. Nah kalau untuk alis sebenarnya dari brand lokal yang aku suka tuh pensil alisnya ada dari Something, itu dia ada 3 warna. Terus yang lagi aku suka juga Lux Crime, lihat sampai udah nggak proper bentukannya. Jadi ini aku suka banget pensil alis dari Lux Crime. Dia tuh sayangnya dia nggak ada namanya di sininya, jadi aku nggak tahu ini yang warna apa. Tapi yang jelas yang biasanya aku pakai tuh pasti yang pensil alis warnanya abu-abu atau hitam gitu. Jadi si Lux Crime ini enak banget, si Something juga enak. Dia tuh teksturnya bukan tipikal yang terlalu creamy tapi nggak terlalu keras. Jadi bisa banget buat kalian kalau misalnya yang lagi suka dengan bentuk alis yang agak kayak makeup artist Thailand gitu, yang agak-agak satu-satu, yang feathery brow banget, bisa pakai 2 produk ini gitu. Terus kalau misalnya butuh, kalian bisa juga pakai brow mascara, itu ada dari yang bagus yang aku coba dari lokal ya cuma Rollover Reaction. Mereka ada 3 pilihan warna, tinggal kalian cocokin mana kira-kira yang pas untuk klien kalian gitu. Terus abis dari alis, nah aku balik lagi ke produk yang pertama tadi, si Mineral Botanica. Jadi kan biasanya kita gambar alis tuh suka garisnya nggak terlalu lurus, dan kalau misalnya kalian mau alis yang bener-bener on fleek, dan ini yang biasa dilakukan oleh makeup artist adalah mereka naruh highlighter di bawah supaya bener-bener alisnya tuh bener-bener garis keras gitu loh. Jadi kalian bisa pakai si Mineral Botanica ini untuk highlight di bawah alis kalian. Terus abis itu kita pindah ke eye primer. Nah untuk eye primer chaotic. Nah untuk eye primer lokal, so far yang aku coba dan yang paling enak dipakai ini adalah si Makeover. Karena kan sebenarnya fungsinya eye primer tuh untuk nahan eyeshadow biar nggak creasing. Apalagi untuk mata-mata yang kita kan ada lipatannya, itu biasanya ada lipatan, karena dia berlipat jadi suka ada minyaknya. Jadi buat oily lid ini bagus banget. Terus dia juga teksturnya
creamy dan gampang banget untuk di blendnya, dan dia nggak ada warnanya. Jadi mau dipakai ke skin tone yang lebih gelap pun dia nggak akan kelihatan ashy gitu. Tuh langsung hilang dan gampang banget di blendnya, dan dia bikin eyeshadow juga lebih pigmented. Nah ini tuh yang si Makeover Power Stay Eyeshadow Primer, bentuknya kayak gini. Terus pokoknya eye primer tuh wajib dipakai ya, jangan sampai nggak dipakai kalau mau makeupnya awet gitu. Terus untuk eyeshadow juga ini dari brand lokal lumayan banyak, cuman yang selalu aku rekomendasiin kalau banyak orang nanya adalah dari SK. Ini aku pakai ya, ini aku adanya yang Bronze Goddess, jadi warna kayak gini. Ini adalah warna-warna yang natural yang mau dipakai buat makeupin wedding bisa, makeup buat graduation bisa, lamaran bisa gitu. Cuman kalau misalkan lamaran tuh kalian lebih suka tone-nya lebih sedikit pink, kalian bisa kalian bisa beli yang si Bronze Goddess ini sama yang satu lagi Pink Goddess kalau nggak salah. Itu kan lebih ada tone pinknya gitu. Nah selain si SK ini sebenarnya ada juga yang lebih lengkap dan warnanya lebih variatif yang mirip sama warna eyeshadow ABH itu dari Makeover yang Power Stay. Jadi dia ada yang warnanya orange dan ada yang warnanya merah gitu. Nah itu kalian bisa milih kira-kira mana yang lebih sesuai dengan selera makeupnya kalian gitu. Cuman kalau misalnya betul pilihan lainnya lagi itu ada dari Buma, itu juga brand lokal, itu juga dia eyeshadownya bagus banget, pigmented banget, gampang banget di blend. Dan warna-warnanya ya warna-warna eyeshadow kekinian banget lah, yang warnanya orange, terracotta, agak ada pink, dan dia ada yang shimmernya juga gitu. Oh ya, satu lagi kenapa aku lebih rekomendasiin SK ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada beberapa makeup aku di, bukan hari ini ya, tapi beberapa makeup aku di video-video FD lainnya kan ada yang makeup aku yang eyeshadownya super glittery dan shimmer. Nah itu tuh aku cuma pakai dari si eyeshadow SK ini doang. Aku pakai yang ini sama apa ya, dia shadow shimmernya tuh bener-bener kelihatannya kalau pas dipakai kayak glitter gitu. Jadi sebenarnya tanpa kalian butuh tambahin glitter eyeshadow tersendiri, pakai dari SK ini udah cukup. Nah udah selesai nih eyeshadownya. Biasanya aku langsung masuk ke tahap eyeliner. Ini jelek banget, tapi ini emang karena sering kepake. Ini dari Wardah, ini yang Expert. Ini salah satu eyeliner favorit aku karena jarang banget nemuin eyeliner lokal yang emang kualitasnya bagus gitu. Dulu ya, ini kan salah satu eyeliner kayaknya ini keluarnya 3 tahunan yang lalu. Jadi ini menurut aku eyeliner lokal terbaik karena dia nggak gampang bleber kalau dipakein di atas makeup ya. Terus warnanya juga pigmented, terus dia karena ujungnya sponge, jadi si aplikatornya ini adalah sponge. Jadi gampang banget buat kalian mau bikin eyeliner yang tipis yang cuma garis doang, atau mau yang dibikin lebih ke cat eye itu juga bisa gitu. Cuman sekarang karena pilihan eyeliner udah semakin banyak, selain dari Wardah aku bisa rekomendasiin SK juga bagus eyelinernya, terus ada Goban. Jadi kalau misalnya liquid eyeliner tuh kan dia sebenarnya aplikatornya beda-beda. Ada yang bentuknya sponge, ada yang bentuknya brush. Kalau nggak salah si Goban itu Goban itu bentuk si brush aplikatornya adalah ya bentuknya kayak brush biasa gitu. Dan kadang orang ada yang lebih suka pakai sponge, ada yang suka pakai brush. Jadi itu untuk eyeliner dari brand lokal. Nah selanjutnya kita lanjut hampir tahap terakhir di eyeshadow. Di eye makeup. Ini ada maskara dari Luke. Ini namanya lucu banget sih, Hates. Ini tuh agak-agak kayak Greek God gitu loh nama-namanya. Ini bentuk maskaranya, dia Holy Lash Elixir. Dia cuma ada satu warna hitam. Pertama ya, first impressionnya aku suka dari maskara ini adalah size brushnya yang dia nggak terlalu besar. Jadi untuk mata-mata kecil kayak aku pun nggak takut nabrak-nabrak ke atas atau ke bawah nih pas pakai maskara di bawah. Terus dia secara formula, ini bisa kalian lihat, nggak terlalu cair tapi nggak terlalu padat juga, jadi enak tuh buat mau ngontrol kira-kira saat pakai maskara tuh kalian mau bentuknya kayak gimana ya gitu. Enak banget buat ini loh, ngedefine bulu mata bawah, jadi kesannya kayak kalian udah dipakein bulu mata bawahnya kayak dipakein bulu mata palsu gitu. Jadi teksturnya itu enak banget. Terus udah gitu dia nggak clumpy saat dipakai. Kadang ada beberapa maskara kalau yang terlalu cair atau terlalu formulanya terlalu rich itu pas dipakai tuh langsung bikin clumpy, dan itu kan jelek banget sebenarnya saat dipakein ke klien gitu. Terus udah gitu dia juga waterproof, jadi nggak usah takut smudging kalau misalnya kalian yang nangis-nangis nanti. Kalau misalnya misalkan makeupin mama pengantin terus saat sungkeman nangis, nah tuh nggak perlu takut ini bleber. Nah habis pakai maskara, terus selanjutnya adalah pakai bulu mata. Nah bulu mata dari sebenarnya brand lokal juga banyak banget. Yang biasanya aku pakai itu ada dari La Village. Cuma emang itu agak lebih ekspensif sih sebenarnya, karena satu bulu mata itu bisa
45.000 gitu. Cuman kalau misalnya memang kalian on budget, kalian bisa beli yang tipe atau brand-brand, misalkan di Instagram cari Eye Glow Lash, itu dia ada yang jual lusinan juga, itu eyeshadow. Itu bulu matanya bagus-bagus banget dan harganya kayak sekitar 6.000, cuma 6.000 untuk satu pair gitu. Kalian biasa belinya harus minimal 12 pieces karena lusinan jualannya gitu. Jadi itu untuk bulu mata gitu ya. Jadi biasanya aku kalau udah pakai complexionnya udah kelar, eyeshadownya udah kelar, aku pakein lipstick dulu deh ya. Pakein lipstick juga brand lokal banyak banget sebenarnya yang bisa dipakai gitu. Cuman kayaknya aku juga nggak usah ngasih rekomendasinya karena aku percaya kalian juga pasti udah punya banyak lipstick dari brand lokal, dan lipstick brand lokal itu bagus-bagus banget. Kalau mau yang lip cream kalian bisa coba dari BLP. Ini ada dari Makeover juga, atau dari Roll Over Reaction, atau Nude atau dari brand apapun. Sebenarnya brand lokal tuh udah cukup banget untuk make upin klien atau untuk kalian pakai sendiri. Nah untuk glossnya yang aku suka ya ini dari BLP juga. Ini yang Sparkling Rose. Kenapa aku suka dari BLP? Karena dia teksturnya nggak terlalu berat di bibir dan nggak terlalu basah banget kayak kita habis makan gorengan. Selain itu yang aku suka juga ada dari Boss, itu Beauty of Saira ya, nggak tahu, aku suka salah yang belakang. Itu juga bagus karena dia punya banyak banget pilihan warnanya. Terus dia juga teksturnya enak banget dipakai. Terus kalau misalnya mau dipakai sendiri pun nggak apa-apa karena dia emang tipikal lip gloss yang agak lebih pigmented gitu. Jadi itu untuk produk bibir. Dan terakhir untuk seal semuanya, bedaknya, complexion. Pokoknya untuk complexion eyeshadownya lebih awet lagi adalah menggunakan ini sih Studio Tropic Dream Setter. Punya aku udah buluk banget karena kemarin kena cat tembok. Anyway, ini Dream Setter dia ada 2 sekarang. Ada yang ini yang pertama yang biasa. Ini juga udah menjadi pengganti setting spray aku dari Urban Decay sama dari Makeup Forever. Karena emang ini lebih bagus, dia nggak berminyak, dia beneran bikin makeup lebih awet. Nah cuman kalau misalnya kalian lebih tim dewy basah, kalian bisa nyobain yang baru ini, yang Dream Setter Glowy. Jadi sebenarnya bedanya apa? Secara formula dua-duanya sama aja, memang bener-bener buat ngeset makeup. Cuma kalau yang si Glowy ini tuh dia ada partikel glitternya. Cuma glitternya juga bukan yang gede-gede, glitternya super fine banget. Dan ini cocok sih buat kalian yang suka makeup dewy atau untuk klien-klien yang mungkin kelihatan mukanya lebih kering gitu. Nah jadi itu semua produk yang kalian butuhkan untuk menjadi makeup artist pemula. Nggak usah harus yang high end dulu atau yang mahal-mahal. Pakai produk-produk ini aja tuh udah cukup banget untuk make upin untuk kayak sekedar wisuda atau lamaran tuh udah cukup banget gitu. Nah biasanya abis ini tuh ada pertanyaan selanjutnya, toolsnya, brushnya, sponsnya, train case-nya, lampunya, dan segala macam. Nah itu akan dibuat video terpisah aja. Karena kalau sekalian sama itu akan panjang banget. Jadi itu dulu aja rekomendasi dari aku. Mungkin kalian ada yang mau pemula juga, boleh share nanti ya di komen di bawah pengalaman kalian saat mau jadi makeup artist tuh apa sih struggle-nya atau apa sih produk yang kalian gunakan. Misalkan dari brand-brand lokal yang affordable, apa yang bisa kalian rekomendasiin biar yang lain juga dapat referensinya semakin banyak. Jadi segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Female Lily. Katanya kalau nggak salah kita udah mau 1 juta subscriber. Jadi please bantuin Imani supaya KPI-nya dia dapat tahun ini. Terus udah gitu jangan lupa juga untuk like this video sama nyalain juga bel notifikasi biar kalian tahu kapan sih Female Lily up video terbaru. Terus kalian juga bisa baca-baca review semua produk yang aku mention ini di aplikasi Female Lily di FB Beauty Review gitu. Jadi udah itu aja dari aku. Thank you guys so much for watching. See you guys next time. Bye.